di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Ya, kalian sudah lihat ya gambar-gambar yang tadi? Bagaimana menurut kalian? Betul sekali, kita akan berbicara tentang jenis-jenis sudut. Ya, coba kalian perhatikan gambar pemanah berikut ini. Nah, di sini ada sudut yang terbentuk. Sudut itu terbentuk dari pertemuan antara tangan dan badan si pemanah. Kira-kira menurut kalian namanya sudut apa ya yang terbentuk oleh pemanah ini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Sekarang kita perhatikan gambar yang ini. Di sini kalian lihat ada gambar pizza ya yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Nah, sehingga nampak di sini potongan-potongan pizza ini besarnya sama ya. Serta sudut yang terbentuk sama. Di sini sudutnya sama. Saya ambil satu potong ya, satu iris pizza ini saya ambil. Ya, kemudian saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kira-kira menurut kalian besar sudut ini, misalnya alfa ya, sudut alfa kira-kira lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Betul sekali ya, ini kurang dari 90 derajat. Jika kita buat garis yang tegak lurus dengan sinar garis yang bawah yang ini, yang saya buat, maka akan terbentuk segitiga siku-siku di sini, di mana sudutnya 90 derajat ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa sudut alfa ini kurang dari 90 derajat ya. Oke, sehingga ini disebut sebagai sudut lancip. Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Oke ya. Kemudian coba kita bandingkan potongan pizza yang ini dengan yang kedua. Nah, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Jika kita lihat besar sudutnya berbeda ya dengan potongan yang pertama, jelas karena ini hanya dibagi 4. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya irisan yang ini ya. Nah, sinar garis ini tegak lurus dengan yang ini ya. Oke, misalnya di sini saya notasikan sebagai A dan ini B dan ini O. Nah, dua sinar garis ini saling tegak lurus di titik O ya, ketemunya di titik O sehingga membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Baik, nah selain pizza, di samping juga kalian bisa lihat ya, ada di meja ya ini, bentuknya atau sudutnya 90 derajat, kemudian lemari ya, juga sama, di bawah jendela sama, 90 derajat, buku ya, ujung-ujung buku juga sama, papan tulis dan kursi. Ini beberapa contoh dari sekian banyak ya, aplikasi sudut yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, dikatakan sudut siku-siku jika betul sekali sudutnya 90 derajat ya. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Begitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke gambar laptop di sini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar laptop di mana keyboard, posisi alas keyboardnya ini ya. Ini bertemu di sini dengan layarnya. Nah, misalnya di sini adalah P, di sini key. Kemudian O sebagai titik temunya ya. Nah, kira-kira sudut yang terbentuk bagaimana? 90 derajat kah? Kurang dari 90 derajat atau mungkin lebih dari 90 derajat? Coba kita gambarkan. Nih ya. Misalnya di sini sudut beta ya. Kita perhatikan gambar di samping laptop ya, di sini. Nah, misalnya di sini adalah sinar garis P, di sini sinar garis Q, kemudian ini adalah titik sudut O ya. Nah, jika kita perhatikan, sinar garis Q itu tidak tegak lurus dengan sinar garis P. Sehingga tidak membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat ya. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut tumpul. Dikatakan sudut tumpul jika besar sudutnya
antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini disebut sudut tumpul ya. Kemudian kita ke sudut lurus. Nah, kita perhatikan jarum menit dan jarum jamnya. Di sini membentuk garis lurus ya. Nah, kalau kita ilustrasikan ke dalam garis seperti ini ya. Coba kita dekatkan gini ya. Nah, seperti ini. Jadi, jarum menit dan jarum jam pada jam dinding ini membentuk sebuah garis lurus. Tentu saja membentuk sudut lurus ya, sebesar 180 derajat. Sehingga syarat suatu sudut dikatakan sudut lurus jika membentuk sudut 180 derajat. Ke sudut refleks di sini kalian bisa melihat gambar jam dinding ya di sini ya. Jika tadi kita belajar tentang sudut tumpul ya, sudut tumpul itu berarti kalau di gambar ini ada di sini ya. Maka sudut refleksnya adalah di belakangnya. Ini adalah sudut refleks gitu. Nah, kalau di gambar sudut refleks yang melengkung ya ini yang ditandai dengan garis lengkung warna merah. Ini adalah sudut refleks. Sudut refleks. Jika kalian lihat besarnya berapa kira-kira di sini? Ya, betul sekali, lebih dari 180. Jadi, sebuah sudut dikatakan sudut refleks jika besar sudutnya antara 180 dan 360 derajat. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari sudut. Pada peragaan kali ini saya akan menggeser slider yang sudah disediakan, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, saya akan menggerakkan slider ini ya. Saya gerakkan ke kiri sehingga sinar garis yang satu, yang ini bergerak ya. Nah, ketika slidernya sampai ujung, ternyata sinar garisnya hanya bisa sampai pada sudut 90 derajat, sehingga disebut sebagai sudut siku-siku. Kemudian beralih ke slider yang kedua ya. Kita gerakan ke kanan. Nah, ternyata hanya bisa pada 180 derajat. Nah, di sini ketika klik sudut lurus, ternyata memang betul ya. Ini yang dikatakan sudut lurus. Kemudian, berikutnya saya gerakan slidernya ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, ternyata ketika saya klik, ini besar sudutnya 89 derajat ya. Memang nampak di sini seperti 90 derajat, tetapi ternyata ada kemiringan sedikit ya di sini dan besar sudutnya 89 derajat. Kemudian saya geser slider yang ketiga ya, yang terakhir ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, kemudian saya klik di sini. Ternyata betul ya di sini sudut tumpul. Karena sinar garis yang tadi bergerak ini mentok hanya di 179 derajat. Sehingga sudut tumpul ini besarnya antara 90 dan 180 ya, di antaranya. Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah besar sudut siku-siku? Berapa? Oke, saya klik 90 ya. Ya, jawabannya betul. Nah, sekarang yang kedua, berapakah besar sudut lurus? Menurut kalian berapa besar sudut lurus? Pasti 180 derajat, benar ya? Kemudian, berapakah besar sudut lancip? Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, yang ini ya. Benar. Kemudian, berapakah besar sudut tumpul? Hayo, yang mana? Kurang dari 90 atau lebih dari 90, tetapi kurang dari 180 derajat. Ya, betul sekali. Nah, ini adalah peragaan untuk menunjukkan jenis-jenis sudut. Bagaimana? Sudah mengerti ya? Ternyata sudut itu jenis-jenisnya banyak sekali. Yang pertama adalah sudut lancip, yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, yang besarnya 90 derajat. Dan sudut tumpul, besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus, yang besar sudutnya adalah 180 derajat, atau kita bisa melihatnya menyerupai garis lurus. Nah, bagaimana untuk topik pembelajaran kita hari ini? Paham ya?
Oke, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye!